Sulimanjaya dengan nomor induk mahasiswa 193-314-1012. Kelas IKOR B 2019, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Makassar. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai permainan atau cabang olahraga bola voli. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa poin, yaitu sejarah, teknik cara bermain, sarana, dan manajemen pertandingan itu sendiri. Ya, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, jadi saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu bola voli. Jadi bola voli itu atau volleyball adalah permainan olahraga yang dimainkan oleh dua grup berlawanan. Masing-masing grup memiliki 6 orang pemain. Terdapat pula variasi permainan bola voli pantai yang masing-masing grup hanya memiliki 2 orang pemain. Olahraga bola voli dinaungi oleh FIVB, Federation International de Volleyball. Ini adalah sebagai induk organisasi internasional. Sedangkan di Indonesia, olahraga bola voli dinaungi oleh PBVSI, Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia. Baik, saya akan menjelaskan penjelasan selanjutnya, yaitu sejarah bola voli. Pada awal pertemuannya, olahraga permainan bola voli ini diberi nama mintonete. Olahraga mintonete ini pertama kali ditemukan oleh seorang instruktur pendidikan jasmani, Director of Physical Education, yang bernama William Morgan di IMCA pada tanggal 9 Februari 1895 di Holyoke, Amerika Serikat. Organisasi ini didirikan pada tanggal 6 Juni 1844 di London, Inggris, oleh George William setelah bertemu dengan James Naismith, seorang pecinta olahraga bola basket yang lahir pada tanggal 6 November 1861. Morgan menciptakan sebuah olahraga baru yang bernama mintonete. Sama halnya dengan James Naismith, William G. Morgan juga mendedikasikan hidupnya sebagai seorang instruktur pendidikan jasmani. William G. Morgan yang juga merupakan lulusan Springfield College of IMCA menciptakan permainan mintonete ini 4 tahun setelah diciptakan olahraga permainan basketbal oleh James Naismith. Olahraga permainan mintonete sebenarnya merupakan sebuah permainan yang diciptakan dengan mengkombinasikan beberapa jenis permainan. Tepatnya, permainan mintonete ini diciptakan dengan mengadopsi 4 macam karakter olahraga permainan menjadi satu, yaitu bola basket, baseball, tenis, dan yang terakhir adalah bola tangan. Pada awalnya, permainan ini diciptakan khusus bagi anggota IMCA yang sudah tidak berusia muda lagi, sehingga permainan ini dibuat tidak seaktif permainan bola basket. Perubahan nama mintonete menjadi volleyball atau bola voli terjadi pada tahun 1896 pada demonstrasi pertandingan pertamanya di International IMCA Training School. Pada awal tahun 1896 tersebut, Dr. Luther Halsey Gulick, Director of the Professional Physical Education Training School, sekaligus sebagai Executive Director of Department of Physical Education of the International Committee of IMCA, mengundang dan meminta Morgan untuk mendemonstrasikan permainan baru yang telah ia ciptakan di stadion kampus yang baru. Pada konferensi yang bertempat di kampus IMCA Springfield tersebut juga dihadiri oleh seluruh instruktur pendidikan jasmani. Dalam kesempatan tersebut, Morgan juga membawa 2 tim yang pada masing-masing tim beranggotakan 5 orang. Dalam kesempatan itu, Morgan juga menjelaskan bahwa permainan tersebut adalah permainan yang dapat dimainkan di dalam maupun di luar ruangan dengan sangat leluasa. Dan menurut penjelasannya, pada saat itu permainan ini dapat juga dimainkan oleh banyak pemain. Tidak ada batasan jumlah pemain yang menjadi standar dalam permainan tersebut. Sedangkan sasaran dari permainan ini adalah pertahankan bola agar tetap bergerak melewati net yang tinggi dari satu wilayah ke wilayah lain atau wilayah tim lawan.
Jadi itulah tadi pembahasan mengenai sejarah tentang bola voli. Jadi kita akan membahas penjelasan selanjutnya, yaitu aturan dan cara bermain. Jadi permainan ini dimainkan oleh dua tim yang masing-masing terdiri dari 6 orang pemain dan berlomba-lomba mencapai angka 25 terlebih dahulu. Dalam sebuah tim terdapat 4 peran penting, yaitu tosser, selanjutnya speaker, smash, libero, dan defender atau pemain bertahan. Tosser atau pengumpan adalah orang yang bertugas untuk mengumpan bola kepada rekan-rekannya dan mengatur jalannya permainan. Speaker bertugas untuk memukul bola agar jatuh ke daerah pertahanan lawan. Libero adalah pemain bertahan yang bisa bebas keluar dan masuk, tetapi tidak boleh men-smash bola ke seberang net. Selanjutnya defender. Defender adalah pemain yang bertahan untuk menerima serangan dari lawan. Permainan voli menurut kemampuan otak yang prima, terutama tosser. Tosser harus dapat mengatur jalannya permainan. Tosser juga harus memutuskan apa yang harus diperbuat dengan bola yang dia dapat, dan semua itu dilakukan dalam sepersekian detik sebelum bola jatuh ke lapangan. Permainan ini dimainkan oleh dua tim yang masing-masing terdiri dari 6 orang pemain yang mengusahakan untuk mencapai angka 25 terlebih dahulu untuk memenangkan suatu babak. Jadi selanjutnya itu aturan permainan. Jadi aturan permainan dalam bola voli yang pertama itu jika pihak lawan bisa memasukkan bola ke dalam daerah kita, maka kita kehilangan bola dan lawan mendapatkan nilai atau poin. Yang kedua itu servis. Jadi servis yang kita lakukan harus bisa melewati net dan masuk ke daerah lawan. Jika tidak, maka lawan akan mendapatkan nilai atau poin. Jadi kita akan melangkah ke pembahasan selanjutnya, yaitu sarana. Jadi yang pertama itu ada lapangan permainan. Jadi ukuran lapangan bola voli yang umum adalah 9 meter kali 18 meter. Garis batas serang untuk pemain belakang berjarak 3 meter dari garis tengah. Jadi sejajar dengan jaring. Garis tepi lapangan adalah 5 meter. Selanjutnya adalah bola. Jadi bola tersebut memiliki keliling lingkaran 65 hingga 67 cm dengan berat 250 hingga 280 gram. Jadi selanjutnya itu adalah ada net. Jadi ukuran tinggi net putra 2,43 meter dan untuk net putri 2,24 meter. Nah, jadi untuk pembahasan yang terakhir yaitu manajemen pertandingan. Di sini manajemen pertandingan menggunakan sistem setengah kompetisi yang terdiri dari 8 tim dan akan didistribusikan ke dalam 2 grup. Masing-masing grup terdiri dari 4 tim. Setiap tim terdiri dari 10 pemain, meliputi 6 pemain inti yang bermain di lapangan dan 4 pemain cadangan. Pergantian pemain inti dan cadangan pada saat pertandingan berlangsung tidak dibatasi. Pertandingan tidak akan ditunda apabila salah satu atau lebih dari satu anggota tim sedang bermain untuk cabang olahraga yang lain. Jumlah pemain minimum yang boleh bermain di lapangan adalah 4 orang. Apabila di lapangan terdapat kurang dari 4 orang, maka tim yang akan bersangkutan akan dianggap kalah. Setiap pertandingan berlangsung 3 babak best of 3, kecuali pada 2 babak sudah dipastikan pemenangnya, maka babak ketiga akan tidak dilaksanakan. Sistem hitungan yang digunakan adalah 25 rally point. Bila poin peserta seri 24-24, maka pertandingan akan ditambah 2 poin. Peserta yang pertama kali unggul dengan selisih 2 poin akan memenangi pertandingan. Kemenangan dalam pertandingan penyisian mendapat nilai 1. Apabila ada 2 tim atau lebih mendapat nilai sama, maka penentuan juara grup dan runner up
akan dilihat dari kualitas angka pada tiap-tiap set yang dimainkan. Jadi itulah tadi pembahasan atau penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai permainan atau cara olahraga bola voli. Jika ada penjelasan yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Ya, jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.